Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih buat kelahiran-Mu ya Tuhan, bagi seluruh umat manusia dan keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan, kebaktian Natal yang sungguh indah. Terima kasih, damai sejahtera sukacita bagi kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari umat Tuhan dengan sukacita kita angkat pujian, karena sungguh Yesus Raja damai buat setiap kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus setiap dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah Natal ini Tuhan kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Haleluya! Sekali lagi sorakan bersama-sama, haleluya! Seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, sorakan haleluya! Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming. Selamat Natal. Mewakili seluruh teman-teman yang melayani pada hari ini, kami mengucapkan selamat Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal berlimpah-limpah tercurah dimanapun Anda sedang beribadah saat ini. Haleluya. Siap menyanyi bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang terbaik. Come on. Glory, haleluya. Come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih mantap lagi, katakan bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nama yang ajaib. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, amin. Yesus jalan kebenaran.
jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan, Dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran haleluya dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Nyanyi glory. Mari sambil menari buat Tuhan kita. Glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Ikuti para singer, katakan glory, glory hallelujah, hey, glory, nyanyi glory hallelujah. Nyanyi glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Satu suara katakan, glory hallelujah. Yang mantap, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. boleh sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan glory, glory hallelujah. Come on, glory hallelujah. Glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory hallelujah, Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam
keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Raja kita, come on. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat sukacita Tuhan berlimpah pada hari ini Tuhan. Sebab itu kami ada di tempat ini memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Kami kagum dan bangga akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Allahku. Dengan hati yang bersuka karena Tuhan, kami membawa pujian kami. Haleluya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru-guruku dengar, yang
sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Kami kagum dan bangga kepadamu Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kira lada balada 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 balada. Kira batakan lada balada 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 balada. Kira batakan. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah,
tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan
Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat. Dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A. Yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1 Alef itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan
digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala masyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di dan la bala, Uriala bala 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 bala. Oh, di dalam la 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 bala 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 bala. Oh, di bisikara la bala bala. Oh, la 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 bala 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 bala. Oh, di la la bala bala bala. Oh, di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita.
Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel. Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah,
dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, 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 I'm dreaming of a white Christmas. Christmas heart around. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Alan George dari USA dengan tema bulan Desember Unwrap. Ibadah tersebut diperuntukkan untuk anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun dan diadakan secara live di YouTube GBPRJ CK7 dalam bahasa Inggris. Mari anak-anak muda untuk bergabung dan tertanam di 316 Youth Ministry. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Ibadah minggu ini tanggal 27 Desember 2020 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah rerun atau tayang ulang 316 Youth Ministry English Service yang diadakan live pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, ibadah Welcome Baby Day kali ini dengan tema Holiday During Pregnancy yang akan dilayani oleh Dr. Alexandra Rijab. Ibadah ini akan ditayangkan secara online di YouTube channel GBPRJ CK7 mulai hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 7 pagi. Mari para calon orang tua, kita sama-sama saksikan ibadah ini yang pasti akan sangat memberkati kita semua. Persembahan umum kolekte perpuluhan ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan JK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Natal dan Tahun Baru, maka diinformasikan bahwa doa fajar libur mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dan akan aktif kembali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Menara doa akan tetap aktif seperti biasa pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Kecuali hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, menara doa diliburkan. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan atas nama Gembala serta seluruh pengerja CK7, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Damai dan sukacita Natal turun atas hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan arti
Pentakosta yang ketiga. Sebab waktu kita percaya dan berkata-kata itu terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa buat Indonesia. Sebab di momentum Natal ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Suatu saat kelak, lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kiranya Engkau ya Tuhan memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan dibebaskan dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah-limpah. Dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu terus diberkati oleh Tuhan, sehingga dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Gembala CK7 terkasih kami, Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan yang prima atas hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University dan WEA dipakai
Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Juga kami berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda yang cinta Tuhan dan akan dipakai dengan Tuhan dengan dahsyatnya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, bagi jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Tuhan lalukan, luputkan dari wabah pandemi COVID-19 dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sakit hari ini, kami percaya bilur darah Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa buat hari ini. Di dalam nama Yesus, kiranya doa permohonan kami telah dijawab oleh Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, persiapkan hati kita untuk menerima doa berkat melalui hambanya Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.